selesai, tidak ditentukan waktunya. Sampai detik ini pun kalau ada yang ngaku nabi, Anda mau bilang itu nabi? Ya, ya asal ada buah-buah roh yang baik, Pak. Kan banyak. Luga Tambunan, bro. Ada Luga Tambunan itu. Kenapa, Pak? Ada namanya sekarang itu manusia namanya Luga Tambunan, itu jadi nabi itu. Iya kan, orang-orang jadi nabi kan banyak kepasuk, Pak. Apa? Bisa dilihat dari perbuatan dan itunya, Pak, buah-buah yang dia hasilkan kan langsung tahu, Pak, dia. Berarti sampai detik ini nabi masih ada? Iya, mungkin masih ada. Coba sangkal kalau seandainya ada orang yang berbuat baik, kemudian dia mengajarkan hal baik, kemudian dia jadi nabi, Anda akan menabikan dia? Iya kan, harus sesuai dengan Injil, Pak. Saya baca dulu sesuai gak? Lah kan dia bawa ajaran baru. Iya kan, sesuai dengan karakter dia gak? Ini kan ada kitab suci saya. Iya, paham. Kalau seandainya dia bawa kitab baru, seperti Musa bawa Taurat, kemudian Yesus bawa Evangelion, kemudian Anda ada nemu nabi baru, misal ada kitab dari Tatang Sutarman gitu misalkan ya, kemudian dia itu isinya juga baik, dan dia berkata kitab Tatang Sutarman ini adalah kitab setelah Evangelion. Terus Bang Yoyos mau mengiyakan itu adalah nabi dan mengikuti dia? Ya tidak lah, Pak. Saya kan tetap mengikuti dia ajarannya Yesus, Pak. Boleh ndak mengikuti ajaran yang lain ketika ada nabi? Ya kan, itu kalau saya sih tidak mungkin, Pak. Lah enggak boleh apa enggak? Kalau saya tidak boleh lah. Ketika Yesus datang, orang Israel ikut Musa, ndak ikut Yesus, mereka selamat. Iya, selamat. Berarti yang menyalib Yesus dari mahkamah agama mereka yang tetap berpegang teguh pada Taurat, mereka selamat. Iya, selamat apa? Karena sudah disalibkan Yesus. Mereka selamat. Iya kan? Mantap. Sudah nubuatan 1000 tahun yang lalu itu. Dari zamannya Musa itu akan ada seorang anak Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Mantap. Berarti jika panitia pelaksana penyaliban itu selamat, iblis juga selamat. Bantuin Tuhan loh itu. Karya Tuhan dilaksanakan oleh iblis. Jangan belanda. Iblis itu kan sudah nubuatan dari Tuhan itu. Lah, iya. Anda mengatakan orang yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, mereka selamat. Nolak Yesus jelas-jelas nih. Anda selamat katanya. Iblis pun kalau kayak gitu, yang menghasut mereka, yang mendorong keinginan mereka menyalibkan Yesus, iblis pun selamat. Karena apa? Melakukan karya Tuhan, mensukseskan karya Tuhan. Kalau iblis kan bukan manusia, Pak. Terus iblis karena bukan manusia, tidak bisa dikatakan tidak selamat gitu. Iya kan? Manusia kan sebagai makhluk yang paling tinggi, Pak. Malaikat aja kalah. Malaikat aja kalah. Apanya iya. Malaikat aja kalah? Manusia itu kan pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kan. Nah, pertama malaikat kan jadi iri kan. Oh, kenapa ada dia? Nah, makanya iblis selamat. Ya, iblis selamat. Iblis dikutuk enggak? Iblis kan iblis beda. Ini dikutuk enggak? Kalau iblis kan beda, itu kan beda sama manusia. Berarti iblis dulunya itu enggak dikutuk berarti? Iya kan, dulunya kan iblis kan baik sebagai pengikut Yesus karena iblis baik juga pada akhirnya. Enggak, Pak, kan itu kan karena dia kan merasa iri. Loh, karena iya di awalnya iri. Di awal kenapa ada manusia?
Iya, kenapa ada Adam sama Hawa? Iblis dilaknat di dalam agamamu bukan karena Adam, tapi karena dia ingin menyaingi Tuhan. Beda. Bukan, Pak. Jangan ikut-ikutan. Coba mana? Hasil dari risetmu, iblis dikutuk dikarenakan iri kepada Adam. Di ayat mana? Di kitab apa? Coba. Yang itu, Pak. Ya yang si Hawa makan buah ini, kobi ini. Bukan. Iya. Dia kan dipancing sama iblis. Bang, kalau nggak bisa diskusi, nggak tahu data, jangan diskusi lah, Bang. Aku juga nggak tega, Bang. Enggak, soalnya saya juga ini tidak ada Alkitabnya sama tidak paham juga. Ya kalau nggak bisa, jangan ngira-ngira kasihan saudaramu di bawah. Aku ini kasihan dengan dirimu. Kayak tadi Nabi terakhir Yesus. Kalau nggak ada yang lain berarti palsu. Ya palsu. Tiba-tiba diralat. Kau mengatakan iblis dilaknat dikarenakan menggoda Adam. Padahal iblis itu ada sebelum Adam ada dosa. Iblis sudah ada karena iblis pada waktu itu ingin menyaingi Tuhan. Kemudian iblis yang dinamakan malaikat terang itu dicampakkan ke bumi. Janganlah kayak gitu. Itu sebelum ada Adam kisahnya. Nggak tanya Tapi Bang. Apa? ya, tapi kan ada sangkutannya juga, itu manusia jatuh dalam dosa. Itu kasus iblis setelah dikutuk, bukan kasus iblis yang menyebabkan iblis itu dikutuk, bukan. Kalau di agama saya begitu, Pak. Di Jatuhnya mana? manusia dalam dosa. Jatuhnya manusia dalam Iblis dosa. jatuhnya manusia dalam dosa gara-gara iblis. Iblis jatuh dalam dosa sebelum manusia jatuh dalam dosa. Gimana sih? Tadi Bang mau nanya ini. Tadi dikatakan bahwasannya sebelum iblis bersalah, iblis pengikut Yesus. Loh, Yesus ini yang mana ini? Kan lahirnya di abad pertama, abad kedua, abad pertama. Sedangkan iblis udah lama, beribu-ribu tahun zaman sejarah. Dia kan Yesus kan di Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi iblis itu Roh Kudus gitu maksudnya. Iya kan dia dulu sebagai pengikutnya Allah dia dulu itu. Oh, jadi kalau ketika orang menyembah Tritunggal berarti berikut juga iblis disembah gitu ya. Bukan, Pak, hanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, iblis itu di mana? Di Roh Kudus. Bukan, kalau iblis kan itu hanya sebagai ciptanya aja, Pak. Manusia itu kayak di epilim lah, sama itulah. Waduh, pusing saya. Saya kembalikan Manusia suci itu, Pak. Bang Madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beleng-beleng kan Ustaz Madu. Belajar dulu lah Bang ya. Aku kasih tahu ya, sekali lagi aku kasih tahu Abang. Ya. Lucifer, iblis itu jatuh ke dosa, diusir dari Tuhan ke bumi itu sebelum Adam jatuh dalam dosa. Bukan karena Adam. Jangan jiplak-jiplak curi-curi dengar dari Islam. Beda kisahmu dengan kisahku. Makanya jangan suka crossing. Pelajari dulu agamamu yang benar, lalu kita bahas tuh, pertanggungjawabkan ilmu pengetahuan kita. Abang kalau tanya sama aku akan jawab sesuai dengan kaidah Islam. Selain juga abang harusnya kayak gitu. Ini namanya diskusi akademis dan edukatif. Kalau kayak gitu, main crossing-crossingan kayak gitu, wah aku lebih jago daripada abang, Bang. Benar. Belajar dulu.
sebelum naik diskusi. Kan itu saya dapat kayak gitu aja Pak. Gimana? Yang saya dapat hanya itu aja. Kalau seandainya hanya itu yang abang dapat, tunjukin di mana abang dapat itu, kita baca sama-sama. Coba. Itu di Kejadian 2 ayat 17 itu Pak. Yang dosa manusia itu. Bukan dosa Adam dan manusia, Hawa. dosa iblis yang kutanya aku. Dosa iblis. Kapan iblis jatuh dalam dosa? Itu yang kutanya. Di Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14, apa gara-garanya? Tahu Butir dulu, berapa? Pak. Saya buka Butir berapa? Yesaya 14 Butir berapa? ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik. Ini ingin menyaingi Tuhan. Bukan karena Adam, bukan. Jangan diem. Iya, tapi kan yang saya Sekarang tahu juga, iya. tapi kan yang saya tahu itu juga masih ada hubungan lain Pak, karena Hawa itu. Iblis jatuh, kemudian Tuhan menciptakan Adam. Iblis naik lagi, usik-usik Adam. Tiba-tiba Adam jatuh juga. Itu cari teman namanya. Bukan tersesat karena dirinya, bukan. Yang tersesat karena dirinya pada awalnya iblis itu karena ingin nyanyi Tuhan. Gimana sih? Oh gitu ya? Ya iyalah. Ya yang saya tahu hanya itu aja. Iyalah. Ini abang sudah baca sendiri loh. Nggak apa-apa, udah diakui Bang Madu ya. Jadi Iya. topiknya dikembangkan lagi terus. Silakan. Kalau kayak gini nggak bisa berkembang Ustaz. Balik lagi lah. Gini Bang. Abang lebih milih mana nih? Yesus nabi terakhir atau ada nabi lain setelah Yesus? Itulah. Itu pilih dulu. Ya ada nabi terakhir lah Pak. Siapa? Ya saya tidak tahu kan itu kan soalnya kan itu apa ada sangkutannya sama Roh Kudus. Dia kan pas satu Yesus naik ke surga kan dia kasih pesan itu. Lah, kalau nggak diketahui nabi terakhirnya siapa, ya enak dong Bang. Orang ngaku nabi. Ya kan makanya kan dibilang berhati-hatilah akan adanya nabi palsu. Nah di situ kan udah dibilang. Nah, apa tuh nabi palsu di situ? Iya itu kan di ayat Alkitab kan sudah Tanda-tanda dibilang, nabi Pak. palsu, coba. Iya nabi palsu banyak Pak itu Pak. Ya apa? Ini mengajarkan ajaran yang bertentangan apa yang pasti Pak? Apa yang bertentangan? Apa? Iya mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Iya apa? Contohnya? Ya diajarin buat itu apa? Pokoknya itu apa? Tidak mengasihi sesama manusia lah. Tidak mengasihi sesama manusia. Kedua, Ya banyak itu Pak. Itu apa? Menyembah Allah lain. menyembah Elohim lain. Ketiga, Pokoknya itulah yang ada di hukum Taurat lah. ya udah satu Firman dua Allah. ini. Pertama ini apa yang pertama? Tidak mengajarkan kasih. Iya.
Kedua, Melanggar apa 10 perintah namanya? Tuhan. Melanggar 10 perintah Tuhan. Iya, Itu. Nah, iya. Yang ketiga, menghapus perjanjian lama. Bukan kalau malah bisa menghapus itu kan hanya memperbaharui, Pak. Oh, yang Memperbaharui. itu palsu yang ketiga ya. Iya. Jangan menghapus itu kan perjanjian lama. Betul. Zaman Yesusnya belum lahir. mengganti itu membatalkan enggak? Memperbaharui Pak itu, Pak. Kalau membatalkan? Memperbaharui. Kalau membatalkan berarti langsung hilang dia, habis. Wow. Berarti yang membatalkan itu nabi palsu. Iya, kalau yang menghilangkan Yang hukum membatalkan itu nabi palsu. Ya atau Iya. enggak gitu aja loh, Bre. Iyalah. Hmm. Ya, sama yang nomor 2 kan itu banyak, Pak. Kalau yang Oke. nabi palsu itu. Ya udah itu aja dulu. Nah, Ini apa? yang apa itu? Ini apa? Ini nih. Lihat di Efesus. layar. Nah, suratnya siapa? Efesus mah suratnya Paulus. Oke, Efesus berapa ini? Efesus 2 Butir, ayat 15 sampai 16. coba dibaca. 15 sampai 16. Sebab Udah dulu. sebab Matinya sebagai manusia. biar dibaca sendiri Ustaz Abu. sebab dengan ini loh, ini bener ini aku nggak Sebab dengan ngerti. matinya sebagai manusia, ia Iya. telah membatalkan hukum Taurat. Siapa yang ngomong? Ini si Paulus. Berarti Paulus batalin enggak? Membatalkan. Paulus batalin enggak? Kan kalau mati dia. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Terus? Emang Yesus mati di tiang salib sebagai apa? Sebagai roh, sebagai Tuhan gitu? Bidat kau kalau nggak ngomong kayak gitu. Ayo. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia Iya. telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya. Batalin. Siapa yang bilang batal? Paulus. Paulus. Tadi yang membatalkan hukum Taurat itu adalah nabi palsu. Yang palsu. Nah, kalau yang ngomong Paulus berarti yang nabi palsu adalah si Om Paul. Ini kau yang ngomong, bukan aku ya, bukan aku yang ngomong. Mohon maaf, Itu, Pak. suaranya hilang. Penggantian hukum Taurat itu kan maksudnya pembatalan, menggantikan hukum Taurat dengan hukum kasih. Sekarang gini, Ya. yang bilang batal itu dihapus semua kan dirimu tadi. Enggak Pak, enggak Iya, batal Paulus. Pak. Enggak batal loh Pak, enggak batal. Kalau Bapak batal kan hukum Taurat hilang, dihapus semuanya tuh hilang semuanya. Iya kan Pak, tapi kan Itu diganti. karena Masalahnya- Yesus kan itu apa? Memperbarui di perjanjian baru, Pak. Dia kan menyempurnakan. Jadi bukan masalah muktab lagi dia itu. Kalau yang digantiin bagus, kalau yang diganti ya, yang disempurnain apa emang? ya di hukum Taurat kan diganti Pak sama dengan hukum kasih. Hukum kasih. Iya.
Yang Karena netapin hukum kasih siapa? Yesus kan karena dia sudah meninggal, sudah naik ke surga dan menebus dosa manusia. Yang netapin hukum kasih Yesus. Iya, Yang batalin hukum Taurat siapa? yang kan itu kan Paulus, Pak. Mengapa Emang Paulus dibilang Memang Yesus pernah batalin hukum Taurat? enggak? Kan itu yang tuliskan Paulus. Ya, aku tanya, Yesus pernah ndak membatalkan hukum Taurat? Tidak pernah, Pak. Ini kok berani batalin? Enggak, kan dia ganti karena Yesus sudah meninggal. Siapa yang ganti? Yang ganti Yesus kok? Iya, Bukan kan ganti kan. itu nambah namanya. Menggenapi ditambah. Awalnya ndak ada kasih. Ketika di hari Sabat, contoh nih, di hari Sabat dilarang untuk memetik gandum, untuk bekerja apapun, menolong orang, ndak boleh. Karena di situ adalah hari Sabat. Makanya Yesus di situ ditegur ketika hari Sabat memetik gandum karena muridnya sedang kelaparan. Karena itu hari Sabat. Tapi apa kata Yesus? Nyawa itu lebih berharga daripada ketetapan Tuhan. Nyawa ini. Akhirnya Yesus itu memetik gandum di hari Sabat. Itulah kasih. Dan kata Yesus, sampai bumi hancur dan langit runtuh, hukum Taurat tidak ada satupun iota yang dibatalkan, yang dihapuskan. Tiba-tiba Ya kan, makanya kan- ujuk-ujuk ini orang. Makanya kan ngomong Paulus kan batal. itu kan tulis kayak gitu, Pak. Kenapa harus batal? Siapa yang batalin? Ayo coba aku tanya ini. Kan membatalkan hukum Taurat itu mempunyai arti, Pak. Coba artinya apa? Membatalkan hukum Taurat. Di artinya itu adalah penghapusan hukum ritual, Pak. Itu yang satu. Hukum ritual. Iya kan dulu kan Taurat kan ini apa, pengorbanan hari raya. Kan dulu kan itu banyak ritual keagamaan pas satu di hukum Taurat. Makan babi itu perintah Tuhan atau larangan Tuhan? Ya perintah Tuhan lah. Larangan toh? Dilarang toh? Hukum Taurat itu, Pak, itu kan di perjanjian lama. Katanya Tuhan. Iya. Katanya ndak dibatalin. Katanya ndak Iya dibatalin. kan dilarang. Makanya kan Yesus datang untuk menyempurnakan perjanjian lama. Kapan Yesus makan babi? Hah? Kapan Yesus makan babi? Ya saya makan babi. Siapa? Saya makan babi. Yesus. Kau kan bukan mengikut Yesus, mengikut Paulus. Wah, siapa bilang saya pengikut Paulus? Ada Yesus makan babi. Iya kan itu kan sudah disempurnakan semua, Pak. Pas satu. Pertanyaanku, Yesus kapan makan babi? Sempurnakan semua, persemakan semua terus. Capek aku. Kalau saya tambahkan dikit ya, Oh, siap. maksudnya saya malah tambah nggak ngerti ini. Kan dikatakan tadi perjanjian lama ataupun Taurat ya, Taurat terus digantikan dengan hukum kasih. Kalau Taurat itu kitab, hukum kasih ada nggak kitabnya gitu? Kitab khusus misalnya babi dulu haram, sekarang babi halal gitu. Ada tulis babi halal, makanlah sebanyak-banyaknya atau gitu contohnya. Ini saya yang pertanyaan bodoh ini, mohon maaf. Ada apa itu, Pak? Di Yohanes kalau nggak salah itu, Pak. Kitab kasih. Mana tuh kitab kasih? Ya maksudnya kitab kasih, Alkitab kasih. Nggak ada, itu kan gabung semua, Pak, di perjanjian lama. Di perjanjian baru. Iya, apa gimana tuh? Interpretasi kasih itu gimana? Ini Masa kan dari satu kitab? kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di Ini Matius. kitab. Iya, Ini kitab. Misalnya ini kitab Taurat. Nih. Torah, jangan Taurat lah. Torah. Kan gini, Torah. Ini satu kitab, gede. Ada kitab dari awal sampai akhir. Kitab nih. Kemudian diganti itu, cuma kasih.
Kitab. Ini nggak ada kitab, nggak ada kitab. Ada Pak di perjanjian baru. Ya kayak mana? Kitab kasih itu kayak mana? Ya ada di Matius 22 ayat 39 itu. Kalau Cuma nggak satu salah. ayat doang. Banyak Pak. Kan pokoknya itu di perjanjian baru. Jangan sudah main kotak pokok. semua, Pak. Di sini itu 67 orang. Kalau dikumpulin nih 67 orang itu satu kelas full. Jangan bilang pokoknya kalau sudah kayak gini. Ya kalau Iya kayak kan, gini Pak, kita kasih kelihatan itu kan, cuma Pak. 5. Ada di perjanjian baru. Iya, yang mana? Torah ini Pokoknya dari yang Kejadian Izin sampai Matius. Meliaki. Matius 22 itu juga ada. Matius 22 satu ayat. 39. Ya udah, ayat 39 satu ayat. Coba berapa ayat lagi? Di Markus 12 ayat 31 kalau nggak salah itu. 2 ayat. Berapa lagi? Pokoknya di semua perjanjian baru Pak, di situ ada semua itu. Ya yang mana gitu loh, disebutin lah. Ini satu kitab loh. Tanah. Ya di Torah, Matius Nabi, juga ada Pak itu Pak. Di Matius Matius 3 2. ayat. Di Berapa lagi? Markus. Berapa? Pokoknya Jangan di pokoknya kok. perjanjian baru lah. Jangan Matius. pokoknya. Iya. Ini 3 loh, 3. Ayo, satu lagi. Pertanyaan anak itu tadi Bang, Ustadz ataupun Yoyos, Iya. saya perjelas lagi. Taurat itu kan kitab. Ini bicara masalah apple to apple. Taurat itu apple. Nah, apple Iya kan Pak, itu kan Taurat kan perjanjian lama Pak. Kan kitab toh. Iya, tapi kan itu kan sudah diperbarui ke kitab perjanjian baru. Makanya Gini bre, kitab Torah itu, misal Torah itu uang 1 M, uang 1 M, 1 M, 1 M nih, ini Torah 1 M, 1 M, tiba-tiba cuma ditukar sama kerupuk, cuma satu bungkus. Itu bukan apple to apple namanya. Itu namanya apple to manggis, apple to sirsa, apple to sawu. Nggak bisa diskusi kayak gitu. gimana ya kan itu kan sudah saya bilang Pak, itu yang berada di perjanjian lama itu sudah diperbarui ke perjanjian baru Pak. Dihapus ndak, dibatalin ndak? Tidak lah, itu kan pembatalannya kan. Kenapa dibatalin sama si Paulus? Ya kan saya bilang Pak, ada artinya itu Pak. Ya yang tadi kan itu kan. Udahlah, artiin apa artinya? Lebih baik Banyak yang bro, tadi Pak, itu kan ini apa pembatalannya kan penghapusan hukum ritual. Yang dihukum Taurat dulu kan dia kan pakai upacara agama itu. makan babi hukum ritual ndak? Makan babi ritual atau perintah larangan Tuhan? Makan babi kan hanya larangan Tuhan di perjanjian lama. Kok hanya sih larangan Iya, di Tuhan? Nggak Imamat. ada hanya bre. Hanya itu bagi orang-orang Di yang Imamat. meremehkan Tuhan aja. Di Kalau Imamat. kau bilang kau kan bilang yang dibatalin itu cuma ritual. Aku tanya ini. Iya. Ya, aku tanya nih. Apakah makan babi itu adalah ritual? Iya ritual pengorbanan hewan. Pengorbanan hewan? Nah, enggak, Sejak kapan Yahudi itu ngorbanin babi? Ini orang Enggak, ngadi-ngadi. tidak boleh makan babi tuh. Lah ya udah, itu larangan dari Tuhan atau cuma larangan dari adat istiadat? Larangan dari Tuhan itu dulu. Nah itu kenapa ikut-ikutan dibatalin? Katanya cuma tradisi. Gimana sih? Ya kan itu kan sudah diganti semua. Makanya kan Yesus. Ya udah berarti dibatalin. Siapa yang berani batalin ini perintah Tuhan?
Enggak, itu kan penghapusan aja Pak, penghapusan hukum ritual itu Pak, pembatalannya Pak. Ritual lagi. Ini bukan ritual, makan babi bukan ritual, tapi ikut-ikutan dihapus. Siapa yang berani ngapus? Ya Allah. Kan itu kan disempurnain lagi Pak. Jadi bisa makan babi itu. Yesus pernah Ya. Yesus pernah batalin itu larangan makan babi. Wahai manusia, dulu babi haram, sekarang halal gitu. Mana ayatnya kayak gitu? Ya kan sudah otomatis Pak. Yang ada di semua kitab perjanjian lama sudah Enak diperbarui. banget bilang otomatis. Giliran perpuluhan sampai sekarang itu masih jalan. Itu Ya kan, perpuluhan ngambil dari kan mana? beda, Pak. Ayo, perpuluhan perintah dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya kan itu kan perjanjian lama Pak. Kenapa nggak dibatalin? Iya kan itu hanya sebuah adat tradisional hanya Pak. tadi hanya, sekarang hanya, semuanya aja hanya. Tata dulu Pak, ini kan perpuluhan ini kan hanya buat hanya buat membantu 12 suku Yahudi itu Pak, apa bangsa Lewi atau itu ya yang dulunya yang dulunya belum punya rumah. Nah, Berarti manusia yang meminta perpuluhan itu bukan orang yang benar, tapi orang yang sesat, betul? Bukan Pak, itu kan ya bukan itu lagi aja. Astagfirullahaladzim, gini bukan. Jawab lagi cuma. Iya kan perpuluhan itu kan banyak gunanya Pak. Kalau dulu kan itu kan. Iya, kenapa yang giliran perpuluhan kagak batal, giliran makan babi diharamkan batal? Apa sih? Ya ampun, kan itu kan Pak, semua yang ada di perjanjian lama Pak. Iya, jelasnya yang mana ini yang batal, yang kagak batal, yang mana? Kan yang batal kan dihukum Taurat, gimana sih Pak? Perpuluhan bukan dihukum Taurat emang? Iya. Batal juga dong kalau seandainya semua dihukum Taurat batal, gimana sih? Capek aku. Ya kan Pak, tapi kan ketika Yesus ada kan dia kan itu Pak, apa? Bapak pernah itu gak apa dengan Nasya yang itu yang pas waktu dia di gereja itu apa pas waktu dia di pasar. Apa hubungannya perpuluhan sama gereja di pasar, Bang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah tau lah Bang, gitu aja lah jawabnya, lebih enak. Jangan jawab aja kalau nggak tahu. Iya, saya lupa di yang dinas Alkitab sih. Ya gitu loh Bu enak, saya nggak tahu gitu loh. Jangan kan ini, kan itu. Cuma ini, cuma itu. Hanya ini, hanya itu. Jangan kayak gitu lah Bang. Ini 77 orang yang lihat. Janganlah kayak gitu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Iya, saya lupa itu. Jangan kan Abang, pendeta aja juga nggak tahu. Gitu loh Bang. Jangan bilang-bilang kayak gitu. Akulah kasihan ke Abang. Balik lagi nih aku. Paulus tiba-tiba dibatalin itu karena apa? Siapa yang mendelegasikan batalin itu hukum Taurat? Itu Bang. Apakah pas Yesus itu ketemu sama Saulus itu, Saulus, kau yang telah menganiaya aku, Saulus. Apakah itu engkau Tuhan? Kata Saulus. Ya, aku yang telah diginikan sama dirimu, bla 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 bla. Nah, tiba-tiba Saulus pada waktu itu mendengar dari Yesus, wahai Saulus, batalin hukum Taurat. Ini pesanku. Apa ada kayak gitu ayatnya? Kagak toh Bang. Gimana sih? Iya bukan. Ya tapi kan enggak. artinya itu. Artinya apa? Kau Iya, yang telah menganiaya. Kau yang telah menganiaya aku, tiba-tiba ujuk-ujuk aku bertemu Yesus, batalin. Mana Yesus ngomong dibatalin? Siapa yang berani batalin? Siapa yang ngizinin? Ya kan pembatalan itu kan Pak. Ya yang
sudah saya bilang tadi kan, Yesus datang itu. Yesus datang itu kan buat itu, memperbarui perjanjian lama. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama, nah diperbarui lagi. Tapi kan lama-lama kan itu apa, kita juga harus Jangan sadar dengan ngadi-ngadi, udahlah jangan ngadi-ngadi. iya kok kalau benar itu Pak. Dengerin, Nah, tinta merah ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bumi udah lenyap belum? belum lah Pak. Kenapa dibatalin kalau belum lenyap? Mak, capek aku. Siapa yang berani-berani itu batalin? Emang siapa dia? Ya kan makanya saya bilang dari tadi Pak, itu kan pasti ada konsekuensinya Pak. Siapa yang berani batalin? Itu loh pertanyaanku. Kan itu juga ya yang mau berangkat kan Yesus Pak. Mana Yesus batalin? Ya kan ini kan ya apa, pembatalan Mana hukum Yesus Taurat. batalin itu, Kak Yuyus yang terhormat, yang terkasih. Ya kan saya bilang dari tadi Pak, penggantian hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Kapan Yesus batalin Taurat, Yuyus? Ya Allah, ya Karim. Capek aku sih jelasin ya. Iya saya ngerti Pak, tapi kan pembatalan hukum Taurat itu kan karena Yesus turun ke bumi Pak, itu Pak. Mana Yesus turun ke bumi, hukum Taurat batalin sama Yesus? Enggak ada. Jangan Kan disempurnakan Pak. Yesus. Disempurnakan. Semua perjanjian lama disempurnakan. Mana disempurnakan, hilang semua. Ayo coba. Mana itu? Disempurnakan semuanya hilang, tinggal satu doang, kasih. Itu doang. Aturannya kagak jelas juga, kitabnya kagak ada juga, kasih itu yang mana? Ada Pak, kasih kan yang saya bilang tadi di perjanjian, yang di perjanjian baru semua itu. Matius, Lukas. Ya udahlah, kita bicara kasih. Tes ya. Kasih ini apakah hukum sempurna? Kasih. Inikah kesempurnaan itu? Iya kasih. Ya udah. Nih di Indonesia itu ada yang namanya penjajah. Penjajah. Gimana cara mengasihi penjajah? Pengen tahu aku. Ku tunggu 5 kali 24 jam, oke? Cara mengasihi penjajah bagaimana caranya? Oh iya kan mengasihi musuh Pak, dia Pak. Berarti dulu ketika pahlawan memerangi penjajah, menyerang balik penjajah, para pahlawan salah. Iya. Salah. Berani Anda bilang penjajah salah? Para pahlawan itu salah. Kan bukan soal yang diakalin aja, bahkan kan sesuai dengan hukum klasik, Pertanyaanku, Pak. dengerin dulu. Iya. Ini nih, Indonesia lagi enak ngopi, rokok, ngopi, tiba-tiba ada penjajah. Bre, sini Bre, ngopi dulu Bre. Jangan kayak gitu. Kamu itu jangan nembak-nembak. Kamu jangan pakai bom-bom.
Kita ngopi aja di sini, jangan jajah-jajah. Bisa merdeka nggak sampai detik ini kalau seandainya cara kayak gitu dilakukan oleh para pembela pahlawan kita? Iya, ya tidak bisa merdeka lah Pak. Relevan nggak ajaran kasih ini ditetapin? Iya maka itu Pak. Namun perlu diingat bahwa kasih dalam penjajahan tidak berarti kita harus menerima atau Kasihilah mendukung. musuhmu. Iya, Kasihi musuhmu, minum Yakult tiap hari gitu. Kasihi musuhmu nih. ya, Oh, Mak. ya yang Maaf, Saya- mental tadi bukan mental, orang telepon lama bener, nggak dengerin jadinya. Udah, terus lanjut. Pak Bu, mohon maaf, ini aku mau subuhan. Dilanjutin ya. Gini Ustaz Abu, dia menukar hukum Taurat dengan hukum kasih. Aku tanya ini relevan ndak hukum kasih? Kata dia pahlawan menyerang balik penjajah itu salah tadi. Kemudian diralat cara mengasihi penjajah gitu, nggak gitu. Padahal itu penjajah kan musuh, kasihi musuhmu, harus dikasihkan Pak Bu. Apa bisa ngopi iya. kalau kayak gini? Ya, Ya, Tapi kan pertanyaan aku- saya yang tadi itu terputus, ada orang nelpon. Saya mau nanya gini kan, artinya Taurat itu kan buku ataupun kitab. Ini bicara masalah apple to apple. Ajaran kasih harusnya kalau apple to apple itu juga kasih itu adalah buku juga gitu. Bukunya mana, semuanya di kantor, semuanya lengkap. Kalau di dalam ajaran Islam kan ada nasih mansuh gitu. Iya kan kasih Pak. Tapi diperbaiki. Itu semua ada di perjanjian baru Pak. Nah, jawabannya dia gini Pak Abu, makanya aku majuin di situ. Dia kan bilang itu sudah tertulis di semuanya di perjanjian baru. Aku kalau tertulis nih ada nih contoh kasus, tolong dipecahin dengan hukum perjanjian baru yang namanya kasih. Kasusnya itu aku bawa penjajah. Lanjutin itu, goreng-goreng lah sesuka Ustaz Abu mau dibawa kemana dengan hukum kasih penjajah tuh. Ya, memang ya. Iya kan Pak. Saya bilang tadi, namun perlu diingat bahwa kasih dalam penjajahan tidak berarti kita harus menerima atau mendukung penjajahan itu sendiri. Kita harus terus berjuang untuk keadilan dan kebebasan Dengan Sambil cara menunjukkan- mengasihi. Iya, sambil dengan menunjukkan. Aduh, ini babaliut ini. Jadi artinya metode implementasinya yang bermasalah ini. Iya kan Pak, banyak di contohnya apa? Ada contoh dalam Alkitab Pak. Nah itu dia, faktanya akhirnya yang sebagaimana terjadi genocide gitu. Lihat Spanyol, Andalusia, sehingga ketika Belanda datang ke Indonesia nggak ada orang Kristen yang membelanya ya. Artinya mereka cuma karena yang datang itu Kristen juga gitu. Coba kalau yang datangnya misalnya dianggaplah ISIS lah, itu wow ributnya bukan main. Harusnya kasihanilah ISIS ini dengan kasih gitu, harusnya gitu. Salah dong Pak itu kan. Karena yang saya bilang tadi Pak. Berarti kita juga tidak harus menerima atau mendukung penjajahan itu sendiri. Nah, Ya, jadi nggak ada real bentuknya ya artinya. kan itu banyak ya yang dicontoh Alkitab Pak. Apa seperti Nabi Daniel itu mengasihi Raja Nebukadnezar itu kan gimana tuh dia tuh? Nah, terus bagaimana tuh si Musa ketika dikejar-kejar Firaun mengasihi Firaun itu dengan apa gitu supaya misalnya kasih hadiah ataupun apa, coba dicontohkan itu sampai kok tega-teganya mau Musa itu mau membelah laut. Harusnya kan ketika laut terbelah karena kasihan, nanti kalau dia lewat nanti ketutup lagi gimana nih gitu. Kalau bisa ya bareng-bareng lah jalan lewat lautnya bisa. Itu contoh. Ya di real ini susah, itu realitas gitu. Ya ini aja Pak, ini apa? Dalam Alkitab aja bisa itu apa? Nabi Daniel bisa mengasihi Raja Nebukadnezar itu. Loh, itu kan perjanjian lama, gimana sih? Iya kan contoh Alkitabnya kan itu sama-sama itu apa? Sama Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu. Kita dapat mengampuni penjajah atas kesalahan mereka
dan tidak membalas dendam. Itu ada di Nah, Matius berarti 6. itu penjajah berarti udah selesai. Itu hal yang lain di dalam Islam, itu yang disebut Kan itu misalnya kan di dalam perjanjian baru. idfa billadhi hiasan lain. Ini lagi keadaan berkecamuk. Itu kita pakai metode kasinah musuhmu gitu. Misalnya gini, kan di Kristen di Palestina banyak itu. Nah, ketika bom pada jatuh-jatuh gimana itu metodenya yang kita bisa lihat sikap. Nah, itu banyak di Matius 5, Pak. Di Matius 5 ayat 44. Enggak, ini kita bicara masalah contoh kasus. Menurut Kristen gimana nih? Ketika bom dijatuh-jatuhkan, hujan, ya, segala macam, semua anak-anak kecil tidak berdosa terbunuh. Terus gimana nih sikapnya itu? Ya kan itu kan seperti saya bilang, Pak, kita harus terus berjuang untuk keadilan dan kebebasan sambil menunjukkan kasih dan belas kasihan. Ya realnya. Contoh realnya. Ya dengan berdoakan apa? Mendoakan penjajah. Doa ya. Itu kalau doa sih bukan solusi itu. Doa itu urusan kita dengan Tuhan, kita baik, kita menyembah, apalagi Tuhannya benar misalnya. Itu Sama-sama mengasihi musuh lah, Pak. Hah? Sama mengasihi musuh itu. Oh, mengasihi musuh dengan berdoa. Jadi dibiarkan mereka ngebom-bom, biarin. Itu urusan Tuhan nanti yang memberhentikan bom itu. Gitu ya maksudnya? Iya kan? Iya. Tapi aneh ya, ketika Irak itu kemudian diserang segala macam, ada datang semua itu yang berkalung salib atau apa, nggak berdoa, semoga Saddam Hussein turun gitu misalnya. Ya kan makanya kan, Pak, itu sangat susah, Pak. Saya sendiri pun nggak bisa itu. Ya, jadi bukan solusi agama itu ya. Oke, baik, yang lanjut. Saya sambil kerja tadi terganggu sama telepon. Bang Madu, terima kasih itu apa namanya pencerahannya. Bang Selok atau Bang ini, Bang Putra, silakan. Ya, izin ya. Yoyos, Silakan. tadi kamu bilang Yesus menggenapi hukum Taurat dengan ajaran kasih. Benar nggak? Iya. Apakah di perjanjian lama tidak ada ajaran kasih? Ya kan ada, tapi kan itu, Pak, apa kebanyakan langsung murka itu kan, apa langsung kan itu kan zaman sebelum Yesus lahir itu kan apa banyak peperangan apa-apa. Bukan. Musa sudah mengajarkan ajaran kasih belum? Sudah, Pak, tapi kan Terus apa yang digenapi Yesus? Kalau Musa sudah mengajarkan ajaran kasih. iya kan, Pak, tapi kan belum itu, Pak. Itu kan hanya Jangan sebagian. tapi dulu, Yoyos. Kan kamu sendiri yang bilang Yesus menggenapi hukum Taurat dengan ajaran kasih. Tapi ajaran kasih itu udah ada. Iya. Apa yang digenapi Yesus? Ya seluruh ajaran kasih yang ada di kitab perjanjian lama, Pak. Apa hukum utama kasih? Kasihilah sesamamu manusia. Bukan. Kasih inilah Tuhanmu. Di Ulangan 11:1, apa kata Musa? Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Sudah ada. Apalagi yang digenapi Yesus? Iya kan Mungkin Bang diperbarui Selok lagi, Pak. bisa nampilin Bang Selok tadi di mana? Coba di Ulangan 11 ayat 1. Ulangan. 11 ayat 1. Soalnya Bang Yoyo ini santai, mudah-mudahan ini apa namanya. Ya, Bang Artinya Yoyo. yang digenapi oleh Yesus itu bukan ajaran kasih, Bang Yoyos. Bang Yoyos tahu apa? Tahu nggak apa? Enggak apa-apa itu. Ajaran pertobatan. Karena dulu di Taurat, untuk mengampuni dosa itu harus berkurban. Yesus mengajarkan pertobatan. Dan Yesus mengajarkan jika ada orang bersalah, engkau dosa orang itu akan hilang jika engkau mengampuninya. Itu yang diajarkan Yesus tentang pertobatan. Bukan ajaran kasih. Karena ajaran kasih sudah ada sebelumnya. Nah, itu tandanya Anda tidak memahami Bible Anda sendiri.
ajaran pertobatan yang diajarkan Yesus. Karena sebelumnya nggak ada ajaran pertobatan. Kalau kamu berdosa, kamu harus mengorbankan domba. Teman-teman Ikhwan Billah bantu-bantu tabnya ya, teman-teman Ikhwan Billah. Tadi juga sempat goyang ini ya. Banyak tentara Romawi ini. Dan teman-teman Ikhwan Billah. Sekarang saya tanya, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ya dengan itulah mengikuti segala perintahnya dan Segala perintahnya, oke. dan menjauhi segala Sunat adalah perintah perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham. Benar nggak? sunat. Sunat Sunat, iya. adalah perintah perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham. Apa arti kekal? Ya kekal kan itu. Apa kekal kan bisa dirubah apa kekal? Kekal bisa dirubah. Iya. Kalau yang Oke, berubah itu kalau yang ketika berubah Tuhan itu, yang berjanji dengan Abraham, siapa yang berhak merubah? ya ada Tuhan itu sendiri. Kapan Tuhan merubah perjanjian itu? Kapan Tuhan membatalkan perjanjian kekal dengan Abraham? Ya kan setelah dia naik ke surga, Pak, dia korbankan nyawanya. Ya di mana? Di mana Tuhan membatalkan perjanjian kekal itu? Ada nggak? Kan dengan itu, Pak. Tunjukkan satu Tujuannya- orang muslim. Tunjukkan satu orang muslim juga yang hidup kekal sampai sekarang. Tunjukkan siapa? Tunjukkan Saya kalau itu bilang tunjukkan. perjanjian kekal, Iya, kalau itu tunjuk. bukan hidup kekal. Gimana sih? Tolonglah didengar dulu. Perjanjian kekal. Artinya perintah Tuhan itu yang berhak membatalkan Tuhan itu sendiri. Nah, kapan Iya. Tuhan membatalkan? Yesus sendiri, jangan engkau kira aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Lebih baik, lebih mudah langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Itu Yesus loh yang mengatakan. Kapan pula dia membatalkan? Mantap itu. Lukas. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Yoyos. Bang Yoyos tahu kisah Adam di perjanjian di kejadian? Iya, Adam dan Hawa. Oke. Apa perintah pertama Tuhan kepada manusia? Adam dan Hawa. Ya itu, Pak, mengikuti larangannya, Pak. Jangan memakan buah itu. Jangan memakan buah. Oke, itu perintah Tuhan pertama ke manusia gitu kan? Adam Iya. kan? Iya. Oke. Siapa yang mengajarkan pertama kali untuk membatalkan perintah Tuhan itu? Iya, si Hawa. Kok Hawa sih? Kan Hawa nggak tahu apa-apa. Dia nggak ada pengetahuan. Kan karena dicobai sama iblis. Iya, dia dibisikkan iblis kan? Iya. Berarti siapa yang membisikkan dia untuk membatalkan hukum Tuhan? Kalian aja iblis di surga. Kalian gimana sih? Mana iblis di surga? Loh, kalian dari mana? Adam Oke, dari aku mana? Coba balik. kalian. Aku Surga balik. kalian di mana coba? Adam ya. Kutanya kalian. Aku balik. Hah? Di mana? Balik. Mati kalian. Ini nggak Bisa salah berbuat dosa gimana itu. sih? Berarti iblis di surga itu. Iblis di surga. Tenang, Roh Kudusnya. Berarti Iblis iblis di kamu di surga. ini Taman Eden. Iblis di surga. Iblis di surga Iblis gitu. kamu di Taman Eden. Iblis di surga gitu. Kau jawab dulu. Jawab Katanya dulu. Taman Eden tempat pesan Kau bisa suci. jawab Kok nggak? ada iblis? Kau bisa jawab nggak? Iya. Sebentar lah. Di ini dulu. Roh Nggak, saya ke Bang Yoyos dulu lah ini. Kejang-kajang kalian ini. Yang Nggak ada yang kejang. Kami mah santai aja. Kita santai dari tadi. Iya, Diskusinya apakah- jangan pakai apakah disipar iblis- ya, kalem aja kalem. Apakah iblis Tolong tenangkan Roh Kudusnya. Kita santai loh tadi, kita nggak ada ini. Santai, tolong tenangkan Roh jauh Kudusnya. dulu? Kedepankan gitu aja jauh dulu. kasih lah. Ini jawaban saya belum jawab sama Bang Yoyos ini. Bang Yoyos, siapa yang menghasut Adam untuk membatalkan perintah Tuhan itu? Iblis lah. Iblis.
Terus tiba-tiba setelah Yesus diangkat, ada yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan. Siapa itu? Yesus sendiri, karena dia Yesus yang Anda fitnah lagi, udah dia dibilang mati terkutuk, Anda fitnah pula lagi dia yang membatalkan. dia kan pas Yang yang terkutuk sampai sekarang siapa? Di Kutanya kalian. Efesus itu Yang terkutuk pernyataan sampai siapa? sekarang siapa? Sampai sekarang siapa? Yos, Kutanya kalian. di Efesus matinya dia di tiang kayu salib, bahkan batal hukum Taurat. Itu siapa yang mengatakan hal itu? Siapa yang Yesus? terkutuk sampai sekarang? Juru selamat Yesus kalian yang kan? terkutuk sampai sekarang sampai siapa? Iblis. Yang terkutuk yang terkutuk sampai sekarang siapa kalian? Yang Iblis. dalam bangkai itu. Yang dalam dalam bangkai Iblis itu. terkutuk. Yang sampai Iblis sekarang itu. terkutuk. Iblis Yang sampai sekarang itu. Yang sampai Oke, sekarang itu. kejang-kejang ya. Kita nanya ke Yoyos, dia kejang-kejang sendiri. Kenapa? Bang santai aja dulu gantian. Kenapa Oten ini nggak ada etika dia? Kayak kejang-kejang gitu. Temennya aja belum selesai jawab malah. Oh, ngejawab. ajaran kasih. Ajaran kasih kebogem. Ini kasih. Tunjukin lah ajaran kasih. Perangilah sampai mereka bayar jizya. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Itu ajaran kasih. Ya kayak itu gini kan sampai ajaran sekarang. kasih. Cara ngomong seperti Apakah ini ayat itu ajaran masih kasih. dipakai sampai sekarang? Nah, coba implementasi ajaran kasih Sampai seperti sekarang, ini. sampai sekarang. Ya, implementasi ajaran kasih kayak gini. Kejang-kejang kau ya. Dia yang kejang-kejang bilang orang kejang-kejang. Jadi coba saya mau jelaskan ini tentang kasih dan rahmat. Kalau Bang Slau coba buka ini Bang Slau. Amsal 29 ayat 9 Bang Slau. Jauh dulu pertanyaan itu ayat itu masih dipakai sama kalian enggak? Coba buka Amsal 29 ayat 9. Masih dipakai sama kalian enggak? Yang kutanyakan tadi. Perangilah mereka sampai bayar jizya. Masih dipakai enggak sampai sekarang? Kutanya kalian. Jawab. Kalau kami jawab manusia dulu. tentu disuruh berperang. Kalau Bisa. Tuhan keluar berperang gimana itu? Bisa. Kok Tuhannya ikut Iya, berperang? ayat itu sampai sekarang kalian masih pakai enggak? Enggak, Tuhan Masih dipakai enggak? Tuhan keluar Masih berperang itu dipakai gimana? enggak? Dengerin dulu. Siap. Masih dipakai enggak? Santai, oke. Masih dipakai enggak? Oke, ayat itu Masih masih dipakai. dipakai. Dengar dulu tapi. Loh. Dengar dulu tapi. Ya, iya, ayat itu tuh dipakai. Tapi aku tunjukin dulu ya. Negara penjajah di dunia. Nih, negara penjajah di dunia. 1 Portugis. Udah turun Ustaz. Iya. Enggak tahu. Diturun. Nggak Ada yang apa-apa. turunin moderator. Ya biarin dia. Kalau mau naik lagi enggak apa-apa. 1 Portugis. Agama Portugis yang mayoritas pada waktu itu apa? Kedua Belanda. Agama Belanda pada waktu itu yang mayoritas apa? 3 Spanyol. Pada waktu itu Spanyol paling banyak mayoritas agama apa? Itu ajaran Ada yang- Crusader, Ustaz. Ada agama yang mayoritas Islam enggak di sini? Nggak ada. Ada dinaikin enggak apa-apa? Itu Ustaz Miftah. Itu pertanyaan Nggak Ustaz. ada. Kalau bisa dijawab. Di sini ada enggak yang mayoritas Islam? Nggak ada. Mana nih orangnya dicari nggak ada. Ya sebetulnya dia bukan untuk bertanya. Kalau dia bertanya kan sekali tanya, terus kita dikasih kesempatan untuk menjawab. Ini nyerocos, ada nggak, terus nggak bisa habis. Itu kayak orang mabuk gitu. Nggak ada di bawah. Oke, lanjut ya Yos. Siapa yang mengatakan, mengajarkan dengan matinya di tiang kayu salib maka batal hukum Taurat? Itu siapa? Yesus kah atau siapa? Yesus lah kan dia. Bukan, di Efesus itu perkataan siapa? Efesus mah Paulus. Berarti siapa yang mengajarkan membatalkan perintah Tuhan? Iya kan Paulus itu Pak. Kalau di Efesus. Apa bedanya dengan manusia pertama diajarkan oleh iblis untuk membatalkan perintah Tuhan? Karena hanya iblis yang berani membatalkan perintah Tuhan. Yesus nggak berani, nabi-nabi nggak berani, Musa nggak berani. Kenapa Paulus berani? Kenapa dia Iya kan, seberani iblis? Paulus berani kan karena sudah dimasuki Roh Kudus Pak.
Kan yang pas satu Kapan dia di Damaskus, dimasukin Roh Kudus? pas satu dia di Damaskus itu kan dia langsung tobat. Model kesurupan gitu atau gimana? Enggak, yang ditemui dia itu Roh Kudus atau Yesus? Iya, Yesus dalam bentuk cahaya kilat itu dia. Iya. Cahaya Yesus itu baik atau buruk? Baik, Kenapa dia buta? kan karena saking terangnya apa cahaya itu. Ya, harusnya cahaya baik tidak membuat dia buta dong. Nama cahaya Tuhan pasti baik. Harusnya dia nggak buta. Berarti cahaya itu nggak baik. Iya kan karena Kenapa cuma dia yang buta? Teman-temannya enggak? Iya kan karena dia kan itu Pak, terlalu bernafsu. Artinya itu cahaya iblis, bukan cahaya Tuhan. Karena cahaya Tuhan masih baik. Matahari aja luar biasa terangnya, tapi tidak bikin manusia buta. Kan dia kan itu karena terlalu bernafsu dia. Tapi kenapa teman-temannya nggak buta? Karena teman-temannya juga melihat. Iya kan? Teman-temannya melihat juga loh. Tapi nggak buta satupun. Iya kan karena dia kan kayak dibaptis ulang lagi Pak itu Pak. Karena dia kan dari jahat ke baik. Ya ikut hawa nafsu lah gitu maksudnya ya. Ya. Iya. Memang. Tapi kamu tahu nggak hasilnya kalau hawa nafsu. Paulus itu mengaku dia sudah dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus. Iya kan dipilihnya kan. Itu dia kapan dia bertobat? Berarti dari sebelum dia lahir harusnya dia udah jadi orang baik karena dia sudah dipilih oleh Yesus. Iya kan Pak, dia kan itu juga kalau dari sisinya kan dia juga termasuk dari orang Yahudi juga dia itu. Kan, dia kan kata dia sudah dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Artinya dia sudah mendapat Roh Kudus dari Yesus. Kok bisa-bisanya dia sudah besar jadi penjahat? Kan sudah dari sejak dalam kandungan dipilih oleh Yesus. Iya kan Pak, karena dia kan kayak ada perbedaan ini dan paham Pak. Iya. Paham siapa? Paham dia sama pahamnya Yesus. Biarpun Ya, kan dia mengaku tuh dia sudah dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Semasa Yesus hidup, sebelum Yesus disalib, pernah nggak Yesus menemui dia? Iya kan beda-beda zaman Pak. Beda zaman. Iya. Terus apa kata Yesus? Akulah yang engkau aniaya itu katanya. Ketemu dong. Kan itu kan dia kan datang dalam bentuk cahaya Pak. Iya. Terus apa kata Yesus ke dia? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Gitu. Ketemu nggak itu? Iya. Tadi bilangnya nggak ketemu. Iya kan dia kan dalam bentuk roh Pak. Enggak, kan Yesus bilang, siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus kan. Terus Yesus jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Berarti Paulus kenal dong. Iya kenal apa semuanya. Ya berarti ketemu dong. Dia pernah aniaya Yesus dong. Iya kan dia kan dalam bentuk roh. Itu kan mengenai Yesus kan. Berarti Yesus dianiaya dalam bentuk roh sama dia. Iya. Bagaimana dia menganiaya Yesus dalam bentuk roh itu? Enggak kan dia kan sudah menganiaya pengikut Yesus. Makanya dijabarinya kan. Enggak, itu kata Yesus di situ apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Aku itu siapa? Muridnya kah atau dia? Di akunya aja kan pengikutnya dia Pak. Oh, aku itu bukan Yesus tapi muridnya dia. Bukan Yesus. Berarti yang ngomong itu berarti bukan Yesus dong? Yesus Pak. Lah gimana sih? Itu kan di sana aku. Aku tuh bukan Yesus tapi muridnya. Yesus. Aku. Yesus. Ya berarti Yesus dong yang dianiaya. Bukan kan Pak, dia mengambil arti dari metafora. Berarti kan aku ini bisa ditambahkan sebagai pengikutnya Pak. Kenapa dia menjadi... Mohon izin guru-guru kok. Teman-teman Iwan Pilah tolong bantu tab-tabnya teman-teman. Ini goyang ini. Tadi juga sempetin. Mohon tab-tabnya ya teman-teman, bantu tab-tabnya. Silakan lanjutkan. Saran dulu bentar sebelum dilanjutin. Kalau bisa diinget narasi apa yang kau omongkan itu diinget. Gitu Bang Yuyos. Jangan tiba-tiba amnesia dini, jangan.
Enggak Tahu. Pak, saya sudah bilang Pak, itu kan Tadi udah amnesia dini, sekarang diulangi jadi arti amnesia metafora dini. Pak. Itu kan aku berarti kan bisa para pengikut Kristus. Nah, kan itu kan aku. Ya udah, metafor itu kan majas. Metafor model apa yang aku bisa bermakna orang lain itu kayak mana coba? Ya kan aku kan itu kan pengikut-pengikutnya dia Pak. Iya, ilmu metafora model apa? Coba itu. Iya kan bisa diartikan pengikut kita kan. Jangan bilang bisa sebelum ada kaidah. Iya kan metafora kan tahu sendiri Pak. Ya udah, metafor model apa? Metafor model apa? Metafor. Ini metafor itu kan ilmu bahasa ya? Iya. Bahasa. Metafora. Nah, metafora. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Nah, iya. Berarti itu dalam bahasa Indonesia disebut majas. Nah, majas apa yang mengenalkan aku dengan arti lain? Nah, bisa dilanjutin. Kalau bisa, memang disebutin majas ini bang. Nah, kita lanjut. Kalau ndak ada, bukan metafor berarti. Dalam arti aku kan bukan Yesus Kristus sama aja Kristen. Tadi murid, sekarang Yesus. Iya kan, Aku bilang jangan amnesia, jangan. bukan Pak, ini kan majas metafora itu kan. Iya, majas apa? Majas itu banyak, bre. Manrok, mohon izin, Manrok juga ini ya, dari Kristen ya Manrok ya. Sinyalnya cuma satu gitu ya. Manrok, monitor. Yoyos, kalau jadi orang tuh Yoyos, nggak perlu membela. Kalau memang udah salah, bilang salah gitu. Iya Pak, itu kan. Berarti Anda kebiasaan udah salah, tapi berusaha terus membela gitu, biar diri itu terlihat baik sama orang. Kita manusia yang punya akal. Kalau memang salah ya tinggal bilang gitu, karena tidak akan meruntuhkan keimanan Anda itu. Lebih baik jujur gitu. Kalau Anda memaksakan seperti itu, justru Anda sedang mempermalukan keimanan Anda. Udah jelas di situ aku, kamu artikan banyak orang. Nggak ada dalam tata bahasa Indonesia, mau dalam bentuk puisi, dalam bentuk majas atau apa, aku tetap aku, itu untuk satu orang tunggal. Jangan dipaksakan menjadi banyak orang. Berarti Anda sedang merendahkan pengetahuan Anda gitu. Anda belajar dari SD bahasa Indonesia kan? Iya, Sejak kapan aku tuh menjadi banyak orang? Aku adalah kapal bisa, aku adalah pohon, aku adalah sungai. Kan tergantung Pak. Aku adalah pohon. Iya kan, Emang kamu bisa bicara? bukan Pak, Ini kan. nih, sebelum jadi bisa, ini macam-macam majas diantaranya. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, majas sindiran. Masuk ke dalam yang mana? Majas metafora lah Pak. Majas metafora. Oke, kita cari majas metafora, contoh-contohnya. Masuk ndak? Telusuri. Oke. Nah, nih. Pemuda, contoh majas metafora. Pemuda adalah bunga bangsa. Ini kata gantinya bunga bangsa. Perahu menggergaji ombak. Ini. Terus aku bermakna Yesus sama murid itu masuk yang mana? Contoh yang mana nih? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Berarti kan dia kan menganiaya Yesus dalam bentuk itu apa, melukai semua. Ya, yang masuk yang mana? Ini contoh-contoh majas metafora. Bang, ini contohnya masuk contoh yang nomor 3 dari atas, atau 1, 2, 3 dari bawah, atau yang mana? Dia berasal dari gudeg. Yang mana? Contoh yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berasal dari kota gudeg. Dia berasal dari kota gudeg ini nama lain dari kota lain.
Apa sih dia berasal dari kota gudeg zaman? Ke kota gudeg sih. Apa sih? Kota gudeg ini julukan dari kota lain. Dia berasal dari kota Udang. Kota Udang itu Sidoarjo. Kalau kota gudeg di mana ya? Kota gudeg di bawah Jogja. Kata tadi Jogja. Ini kota gudegnya. Iya kan tapi sama aja Pak. Aku adalah ajaran. Nah, kan sama aja. Aku adalah Yesus. Terus Aku adalah majasnya ajaran apa? kan Yesus. Hah? Aku adalah ajaran. Yesus ajaran, majas dari ajaran. Iya. Aku? Ya. Karena Paulus itu kan selalu memburu para pengikut Yesus kan, dia kan langsung samperin itu. Aku. Pengikutnya yang mana? Kan Yesus pengikut cuma 12. Lah yang dibunuhin sama Paulus itu siapa itu? Ya nggak tahu. Yang di antikristus. Lah itu dia lah. Ngasuh yang mana? Anak muda. Iya kan sebelum Dulu waktu bahasa Indonesia bolos ya. Bagaimana? Nggak belajar bahasa Indonesia dia. Enggak semua kita ini semua sebetulnya pintar. Cuman karena doktrin itulah yang jadi kita bodoh gitu. Maka yang dibutuhkan ini Bang Yoyos, kejujuran gitu. Sebenarnya asal jujur gitu ya. Sebenarnya itu iya kan saya sudah jujur itu. Dia masuk yang mana? Bukan jujur, itu Anda tafsirkan sendiri. Di mana ada tafsirnya aku itu jadi banyak orang itu? Ada Bang di sini Bang. Ini contoh berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh. Nah, harusnya tambah satu lagi. Ketiga suka-suka Yoyos gitu. Bisa nih. Enggak, pemuda Kalau adalah gitu. bunga bangsa kan banyak gitu Pak. Ya pemuda kan banyak arti pemuda. Aku itu Pemuda arti itu satu. banyak orang. Aku itu Kan satu. laki-laki. Aku itu bisa bermakna banyak gitu. Iya kan Pak, ini ya apa? Seperti aku adalah kapal, aku adalah kan banyak itu. Aku itu kan Yesus. Aku Ya, aku adalah Yesus, benar. Yesus. Anda bilang tadi murid banyak. Yesus. Iya kan? Yesus ada berapa emang? Kenapa engkau melukai aku? Apa? Iya, aku di sini sisanya Yesus. Kenapa engkau menanyai aku? Iya mengenai apa? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Iya kan dia kan karena melukai antikristus Pak itu. Si Ya, aku di situ siapa dulu? Aku dulu di Yesus. situ siapa dulu? Yesus. Yesus. Ada banyak Yesus nih. Berarti siapa yang dinanya Paulus? Yesus. Yesus. Berarti bertemu. Iya kan itu kan dia yang bunuhin semua murid Yesus Pak. Yang antikristus. Aduh, kok balik lagi? Kan di situ dikatakan akulah Iya, kan itu, Yesus. Pak. Apa artinya? Mampunya. Akulah Yesus artinya apa dulu? Kan dia kan itu apa? Tidak setuju dengan ajarannya Yesus itu dia. Si Paulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Iya. Iya. Kapan Yesus dianiaya? Ya kan murid-muridnya Pak. Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Pernah nggak ada catatan di Bible Yesus pernah dianiaya Paulus? Iya kan itu di Paulus kan. Bukan Yesusnya dulu. Pernah nggak Yesus dianiaya oleh Paulus? Iya kan di ajarannya Pak. Saya tanya dulu, di dalam catatan Markus, Lukas, Yohanes, pernah nggak Yesus dianiaya oleh Paulus? Iya ya, mana pernah bertemu dia. Berarti pernyataan Paulus itu benar atau salah? Karena nggak ada buktinya. Sebelumnya Ustadz Miftah izin minta memot boleh Ustadz Miftah? Benar. Iya kan Pak, itu kan Pak nih kan. Dikarenakan dia antikristus kan, makanya sampai ditegur sama Yesus Pak. Iya, berarti pernyataan dia bohong, dia ketemu Yesus. Karena Yesus nggak pernah dianiaya dia. Nggak ada faktanya dia pernah menaniaya Yesus. Ya iya itu. Hah? Ya yang sebagai antikristus itu sama ada Ya kapan dia menaniaya Yesus?
Kan gini, ketika dia bercerita, terus Yesus berbicara kepadanya dengan perkataan seperti itu kan harus dibuktikan. Iya kan, dia kan sebagai Berarti Anda antikristus. percaya aja gitu, Paulus bilang begitu, Anda percaya. Sedangkan Anda sendiri mencari, tidak pernah ada ketemu dia pernah menganiaya Yesus. Iya kan, makanya kan Yesus menegur sisi Paulus karena dia sebagai antikristus. Bukan, kita bukan masalah negor dulu. Kan di situ Paulus bercerita, saat dia ketemu Yesus, Yesus berkata demikian. Itu bisa dibuktikan nggak perkataan dia? Ya bisa. Sekarang saya bilang Anda, Bang Yoyos ini maling. Menurut Anda saya fitnah atau bohong? Iya kan harus ada buktinya. Nah tuh, terus Paulus nggak perlu dibuktikan omongannya. Iya kan sudah terbukti Pak, dia sebagai antikristus. Bukan, mana bukti dia pernah niaya Yesus. Itu dulu, perkataan itu dulu yang kita ini, fokus ke perkataan itu dulu. Saya bilang kan itu dalam arti tidak sesungguhnya Pak. Gitu. Siapa yang bilang? Sedangkan Yesus bilang, sebelum dia diangkat, dia mengatakan bahwa aku tidak akan bicara lagi dengan kiasan kepada kamu. Kok pakai kiasan lagi Yesusnya? Berarti Yesus bohong dong. Ya kan ini kan sudah jelas Pak ini. Anda dapat tafsir dari mana sih? Anda nafsir sendiri. Enggak kan sudah jelas Pak. Apa jelas? Jelas kebohongan Paulus. Kan makanya itu kan apa Paulus sampai ditegur sama Yesus. Bukan ditegur. Di situ Anda pahami dulu. Di situ Yesus ngasih tahu ke dia. Kan dia bertanya, kamu siapa? Ya kan, saya tanya, Abang Yoyos siapa? Ya. Ya kan, aku anak ini kata Bang Yoyos kan. Tapi kan Bang Yoyos ada buktinya. Ada kakaknya, ada ini, bahwa itu emaknya. Nah, kayak gitu kan Yesus memperkenalkan diri kepada dia, biar dia ingat, ya kan. Misalnya nih, kita dulu pernah ketemu di stasiun, ya kan. Terus setahun 2 tahun kemudian kita ketemu lagi nih. Terus Bang Yoyos bilang, Bang Putra, ingat saya enggak? Yang mana ya? Saya bilang gitu kan. Siapa ya? Saya bilang. Iya, kita yang ketemu di stasiun gitu. Nah, itu Bang Yoyos kan sedang mengingatkan saya. Nah, begitu juga Yesus, dia sedang mengingatkan ke Paulus bahwa akulah Yesus yang kau niaya itu. Baru ingat dia. Iya kan apa? Menganiaya aku itu kan sering digunakan untuk menggambarkan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Nah itu Pak. Aduh, Tat, minta bodrek yang tadi Tat. Tat, saya minum bodrek dulu Tat. Ya Allah, ya Rahman. Ini bentrok monitor bang, bentrok monitor. Cek. Ini jangan-jangan ketidur ini, bentrok. Tapi tadi Iya, ketiduran kayaknya Ustaz. Oke, saya turunin dulu ya. Mohon izin. Ini sinyalnya juga Oh iya Pak, minoritas. sudah jam 5:30 loh Pak. Saya Iya. mau kerja ini. Oh, gitu. Oh, siap. Padahal masih banyak loh Bang Yoyos. Waduh, saya kerjanya gimana nanti? Nanti Izin follow Bang Yoyos ya. Bang Yoyos dia follow Bang Yoyos tuh. Wah tuh podreknya Kang Madu. Udah ini tuh. Sama. Follow ya Bang Yoyos, follow. Ini Wan Ini Pilaya. berbentuk cairan. Ini kita punya bodrek kemasan baru karena yang tablet sudah tidak berfungsi lagi kepada kita. Dosisnya naik. Bodrek cair kemasan 1 liter. Yang mau pesan untuk para project yang pusing, silahkan pesan kepada saya ya. Ini ada bodrek Migra kemasan 1 liter. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Iya Iya Bang Yoyos. Follow ya Bang Bang Yoyos belajar jujur ya Bang Yoyos ya. Nggak usah membela sesuatu yang salah, itu nggak perlu bela. Jujur itu penting. Karena jujur tidak merugikan Anda. Oke Bapak. Iya. Ya buat teman-teman Kristen yang di bawah barangkali masih ada yang mau diskusi, silakan tunjukkan pesonamu. Kita di sini berpacu dalam diskusi.
Dan buat teman-teman ikhwan fillah mohon untuk tab-tabnya. Aduh sampai beleng-beleng ini guru kita Kang Ustadz Madu. 1 liter itu berapa berapa ronde itu Kang Ustadz Madu? Berarti sekarang Bodrek udah ada versi sirupnya berarti. Semenjak banyak oten kayak Yoyos kan, langsung Bodrek merubah ininya. Nggak lagi dalam bentuk pil katanya. Tapi saya senang dengan Bang Yoyo tadi. Agak nggak terpancing kayak yang di bawah-bawahnya itu pada panas. Oh iya, seperti bangkai tadi. Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya udah kepanasan banget itu. Itu kan yang tadi ngomong-ngomong siapa tadi? Itu nama lain daripada si itu apa namanya? Kiamat ya. Diklaim apa itu itu Iya, dia malu pakai nama Kiamat ya. Malu dia. Tony Lingga yang di bawah, izin ya. Di sini tidak ada yang modus, sama sekali tidak ada yang modus. Justru di dalam ajaran Anda berapa ini nomornya kelihatan, 1 Tesalonika 5 nomor 21 itu diterangkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5:21. Jadi kami sifatnya hanya menerapkan apa yang ada di dalam Bible Anda loh. Benar nggak yang kalian pegang ini? Sesuai nggak dengan apa yang tertulis? Kan begitu. Bukan kami modus atau memaksa kalian masuk Islam, sama sekali tidak. Nggak, justru dia yang nggak paham itu. Justru Kristen kalau sudah ramah, sudah bagi-bagi Indomie, bagi-bagi kaos, itu yang mencurigakan. Wah, itu Ada udang Perlu dicurigai. Ya ada udang di balik bakwan lah. Iya, jangan Muslim pula yang mau framing. Justru kalian yang tiba-tiba. Tapi kalau tidak, kalian ngamuk-ngamuk, gitu kan? Tapi ada yang saya bisa petik tadi ya. Ketika pembahasan semuanya sama ini. Pasti blunder ketika membahas bahwasannya agama ataupun ajaran perjanjian lama itu dihapus atau digenapkan atau diganti, tetap ini blunder, nggak ada karya penggantinya gitu. Kalau dalam Islam itu ada 2 pembahasan, diperbaiki, diperbagus, itu namanya nasikh mansuh. Tetapi mengganti ajaran nabi-nabi sebelumnya, ini persis setiap nabi memang begitu. Itu mengganti dengan kalimat wa muhaiminan alaih. Artinya kalau dulu ada misalnya kawin kakak dan beradik boleh nikah, itu kan ada tuh Adam alaihissalam. Nah, nabi sebelumnya dihapus itu, nggak boleh lagi kepada orang yang di luar daripada nasabnya. Nah, ini bener ada penggantinya di ajaran kasih, itu penggantinya karang-karangan semua gitu, nggak ada jelas realnya. Iya, makanya mereka nggak paham di Bible mereka, nggak ada yang digenapi Yesus itu bukan ajaran kasih, karena ajaran Musa pun sudah mengajarkan kasih. Jadi yang diajarkan Yesus itu adalah pertobatan, itu yang digenapi Yesus sebenarnya. Iya. Mereka nggak paham itu. Intinya yang pesan Bodrek silahkan typing 1, lanjut. Dapat 3. Ini minum 3 liter aja belum tentu kita itu sudah selesai pusing tuh mikirin kayak gitu. Bener. Ya, tapi ini baru sih sama aku dikatakan majas banyak itu, ini baru sih. Ilmuwan baru dari Oten kayak. Nah, Akhirnya baru kayak. Dia masih terbayang-bayang puisinya Hairil Anwar. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Ya tetap ngarahnya ke aku juga itu. Iya, apapun aku ya tetap aku.
Ya harus dengan kesabaran, ini ujian kamu Ustaz. Ustaz enak aja. Langsung naik, langsung ditodong tadi Ustaz. Soalnya kalau nggak langsung ditodong kabur kamu Ustaz. Kalau Ustaz Pandu itu kabur langsung tenggelam ke ini alam barzah. Langsung ke- Tapi salut sama hostnya ini, kuat dia, nggak tidur-tidur. Oh saya kan punya Roh Kudus, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen udah sunat belum? Mohon maaf Bang Zen. Baru setengah. Nah, ini Ustaz Abu, hostnya salah milih kodam karena pantangannya tidur. Oh. Kang Dito yang nggak ada suaranya di mana? Tidur kayaknya beliau. Tidur ya. Iya, Nah, yang masih hangat nih Bang Zen, ayo silakan narasi. Masih fresh. kita sama Ahcong. Bang Ahcong selamat pagi. Atau Assalamualaikum Bang Acong. Bang Acong. Ah, Chong Pei nih Oma. Assalamualaikum Kang Acong. Tadi katanya pesen ini, pesen madu, pesen buat request madu. Silakan Kang Jen. Nah, itu Ustaz Madu narasi apa, dikecilin Ustaz? dulu, nanti kena tombak pula dia. Kena report kalau digede. Saya aja aja. yang jadi korban tombak-tombakan Ustaz. Iya, justru yang gede-gedean biasanya korban utama biasanya itu. Biar suhu kita yang kena, biar suhu kita. Waduh. Saya Kapan pula jadi saya jadi tumpah mau untuk menghapus dosa teman-teman di koma. TikTok udah baik sama saya karena kemarin itu saya kena peluru nyasar. Oh, ya. Pernah nggak di sini ada yang kena peluru nyasar? Belum pernah. Belum Nih pernah. ada ini Bunda Semanggut ini ya. Bunda naik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda naik Bunda. Waduh, kalau ada bunda izin aku kecilin layar. Bunda itu ada ngiringin lagi tuh orang dari Amerika juga, Mbak Mila itu. Biasanya dua-duaan itu. Iya. Naik gak? Lewat doang kayaknya dong. Lewat. Nah kemarin itu akun ini kena apa? Korban salah tembak. Iwan Wiladis di bawah ya sama yang di atas. Jadi Oh. gini ceritanya. Di dalam satu HP ini ada 2 akun, 3 lah atau 4. Banyaklah akun lah di HP ku. Ini ndak aku pakai naik. Aku pakai naik yang akun menyalip 02 atau 01 aku nggak tahu, lupa. Nah aku menyebutkan suatu kata yang dilarang. Inisialnya Bun tambah dir, nah, tuh. Oh iya. Masih. Kemudian inisial itu aku sebutin di akun menyalip, dan menyalip kena tombak. Nah kemudian aku ganti akun yang baru, yang asli ini. Tiba-tiba akun ini tidak bisa dijambak karena entah kenapa di Private. tempatnya katanya private. Aku lewat di roomnya Alfi pada waktu itu. Bang Madu sok-sokan di private akunnya, katanya gitu. Apaan di private wi? Itu nggak bisa dijambak. Apaan udah di private? Akhirnya aku tap multi guest dan alhamdulillah ada pembatasan 7 hari. Waduh. Ya Dengan Allah. Kok bisa alasan nyasar yang gitu sama. ya? Kok bisa nyasar gitu ya? Nah itu namanya peluru nyasar. Padahal bukan ini yang naik. Apa karena satu IP mungkin? Kalau saya itu IP, yang lain kena juga dong. Semuanya. Harusnya. Itu enggak. Aneh juga ya logaritmanya. Nah, itu dalam proses ini, dalam proses kena band itu. Nah, yang dibuka sama-sama bukan ini, ya ini yang kena. Karena masih dalam perjalanan ininya.
Reportannya. Iya, reportannya masih dalam perjalanan. Pas ketemunya lah, Pak ini gitu ya udah kena daripada balik lagi gitu ya kan. Bang Zen kok turun Bang Zen. Bang Zen ini sudah Naik patroli Kang ya. Selebes. Nih Kang Selebes. Naik Kang Selebes. Melototnya udah kayak apa tuh Kang Selebes. Naik Kang Selebes. Ya udahlah ya, Iwan Villa semua, aku mau izin ronda dulu. Oke. Ya, Ustaz. Iya, udah saya blokir lah. Coba judulnya mau saya ganti, yang turun saya blokir. Biarin lah, blokir. Makasih guruku. Siap-siap semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Sentimen sama wabarakatuh. Kang Selebes. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua. Ini pasti kena tombak lagi akun yang lama nih. Iya biasalah. Masih 4 yang kena seminggu itu. Masih ada 40 lagi ya? Tadi ada 11 Abu. Tadi harusnya Bang Selebes naik agak bagian tadi. Ada Bangke tadi. Ada siapa? Bangke. Oh Bang, kan Muslim itu kan? Bukan. Namanya Kay. Karena Kay. dia laki-laki saya panggil Bangke. Tanpa bang, jadi K aja, KHEY. Oh, Oten ya. Dan iya, Oten akut. Oten akut. Jemaat saya kayaknya yang kabur dari gereja itu. Bisa jadi. Iya. Nah ini biasanya Bang Selebes ini punya ini apa namanya SS-an yang bagus-bagus. Ada ini kalau mau untuk jemaat ya. Ini, ini Ustaz, kalau jamaah SS nih Bang Selebes ini nomor 1 nih. Iya. Kita ini kan Bani SS ini Bang. Ya tukar tempat. Iya. Itu ada si penghujat di bawah itu si Perhos. Bernas. Oh enggak, Nggak mau dia sekarang naik. udah baik. Udah baik dia sekarang. Gak mau naik. Dia sudah Sekarang Iya, emangnya ada baik ada enggak? Dia emang anggot-anggotan. enggak, memang aslinya dia Abu itu kalau di depan yang lain yang belum tahu tabiatnya itu memang dia pura-pura baik, tapi kalau yang sudah tahu itu pasti baku gas. Nah itu yang aslinya. Iya. Kan sudah ada saudara kita yang viralkan typing dia itu yang menghina Rasulullah itu. Iya iya. Yang mengatakan typingnya itu Mamat apa Nabi cabul katanya. Saya kalau yang jelek-jelek itu nggak pernah lupa. Pokoknya pernah Iya. saya berhadapan ya. Jadi jangan ketipu sama bani-bani munafik itu, bani-bani kafir laknat itu. Iya, kaum Filipi 118. Iya. Betul itu. Segala cara mereka gunakan. Saya akan maafkan orang-orang yang jahat kayak gitu kalau mualaf dan bayar zakat. Oh iya. Kalau saya sih Abu, saya ndak ke arah mualaf. Saya lebih bagus jadikan mereka bidat Bibelnya sendiri. Bidat Bible. Iya bu, iya juga. Kalau semua pada mualaf juga Kok kena kerjaan. peringatan lagi sih? Apa lagi nih peringatan? Dan siapa Ustaz yang kena Ustaz? Gak tahu ini. Biasa Walah, kalau gitu biasanya di report itu biasanya. Tidak selaras katanya, peringatan tidak selaras. Apa itu maksudnya? Waduh, yang mana lagi itu? Tenang Oten, kami ternak ini, ternak akun. Iya. Ya teman-teman bantu tab-tabnya ya teman-teman. Aduh, ini dari 7 juta, ini nih 7 juta mata memandang nih. 7,3 juta ya. Dari tadi kemana aja Kang Selebes, dari tadi rame, mana aja tadi? Keliling. Ini tadi lagi dalam perjalanan ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengabarkan Jalan kebenaran ke segala makhluk ini. Iya. Afwan, ini 5 menit pargon dulu ya, ada delivery ini. Oh iya, Iya, apa sih? Siap Abdul. Ya teman-teman bantu tab-tabnya, dan buat untuk teman-teman Kristen silakan ajukan multi, tunjukkan pesonamu di sini ya.
berpacu dalam diskusi. Iya, jemaat-jemaatnya bom naik sinilah. Nah, ini aku nggak bisa bisarin nah. Jangan nanti Oten malah ngamuk lagi tuh. Enggak lah, kalau yang sudah baca Efesus 5:15 enggak lah. Iya. Berarti tadi banyak Oten ya? Apalagi ini pembatasan apa lagi ini ya? Lah, kok bisa? Itu di report Ustadz kalau begitu, tapi belum tembus. Iya. Tolong bantu tab-tabnya Belum teman ya. tembus. Waduh, tentara Romawi ini